Oke guys, jadi di sini gue bakal review koleksi gua, yaitu ini adalah salah satu deck ya lumayan deck apa ya bilangnya, deck lawas banget ya. Ini tuh decknya itu deck ini guys, deck Exodia. Kalian udah lihat lah ya di judul. Gue bakal review deck Exodia guys. Ini deck yang dipakai sama Yugi pas awal-awal dari anime Yu-Gi-Oh ya, pas si Yugi lawan si Kaiba tuh, dia pakai deck Exodia dan bisa kalahkan si Kaiba pakai Exodia ini ya. Nah, jadi di sini gue bakal review deck yang digunakan oleh Yugi pas lawan si Kaiba, guys. Nah, jadi di sini kita akan mulai. Tentu saja kita akan mulai dengan kartu signaturnya dari deck tersebut, yaitu si Exodia ini ya. Kalian bisa lihat ini Exodia, guys. Tapi ini kepalanya doang, coy. Ini Exodia kartu monster effect. Itu elemen dark atau elemen kegelapan dengan tipe spellcaster ya, atau tipe penyihir guys. Ini punya efek yang dimana ketika kita punya beberapa bagian badannya guys, auto win coy. Nah, jadi sini attack-nya 1000, defense-nya 1000. Ini karena kartu ini nggak ngandalin serangan atau defense ya. Kartu ini ngandalin efek guys. Jadi efeknya itu adalah ketika kita punya kayak tangan kanan, tangan kiri, terus kita punya kaki kiri kanan dan juga kaki kiri. Nah, kayak gitu ya. Ini adalah part-part dari si Exodia, guys. Nah, jadi kalau si Exodia ini udah ngumpul di tangan yang kayak gini, di sini tertulis you win deh duel ya. Kalian auto win coy. Jadi ini kartu lumayan bangsat juga ya. Kalian kalau yang udah nonton video gua yang Yu-Gi-Oh Duelist Legacy of Duel, kalian lihat di situ gua menang pakai Exodia lawan si Kaiba ya. Jadi ini Exodia GG banget coy. Asal udah ada 5 part di tangan, auto win, mantap ya. Di sini kita akan taruh sini aja ya. Oke, next kita review kartu Exodia. Kartu dari si Yugi yaitu Kuribo guys. Ini gila, ini kartu legend banget coy, Kuribo. Nah, jadi di sini Kuribo itu adalah monster effect ya. Di sini elemennya itu elemen kegelapan tipe Fiend guys, atau tipe iblis ya. Nah, jadi di sini Kuribo itu memiliki attack 300 sama defense 200 guys. Jadi kartu ini tidak bisa dipakai buat nyerang ataupun bertahan karena lemah banget coy. Tapi yang bikin Kuribo ini GG guys, yaitu efeknya ya. Efeknya di sini adalah ketika kita mempunyai Kuribo di tangan, terus tiba-tiba musuh nyerang gua, kita bisa aktifin si Kuribo ini buat jadiin damage-nya jadi 0 guys. Jadi ketika ada Blue Eyes White Dragon yang punya attack 3000, terus dia nyerang gua, harusnya kan normalnya gua bakal kena damage 3000 guys. Tapi kalau ada Kuribo ini, dia bisa membuat damage tersebut jadi 0 ya. Jadi enaknya itu si Kuribo itu bisa nangkal attack guys, atau direct attack dari musuh. Tapi efek lain dari Kuribo ini bukan cuma itu, karena dia punya beberapa spell card ya, beberapa spell card support buat si Kuribo ini guys. Nanti gua tunjukin spell card apa yang cocok sama si Kuribo ini ya. Next kita ambil. Nah, ini Mammoth Graveyard ya. Ini kartu normal monster doang karena ini kartu kagak ada efek coy. Ini elemen tanah tipe dinosaur ya. Ini monster yang tidak ada efek, jadi kurang GG juga sih. Tapi untuk seukuran zaman duel monster sih ini udah lumayan lah ya. Attack-nya itu 1200 dan defense itu 800 guys. Jadi untuk seukuran zaman duel monster ini kartu udah lumayan bagus guys ya. Nggak jelek, nggak bagus juga gitu loh. Oke, next. Kita punya sini ada Giant Soldier of Stone guys. Ini kartu bagus banget coy. Waktu main Yu-Gi-Oh juga gua pakai ini kartu ya. Yang zaman duelist monster guys. Kalau GX ke atas udah kagak ada pakai kartu ginian coy. Nah, jadi ini monster earth atau monster tanah tipe batu ya. Di sini bintangnya cuma bintang 3 doang karena ini monster, kalian bisa lihat attack-nya itu rendah banget, tapi spesialisnya itu adalah di defense-nya yaitu 2000 guys. Ya, udah sesuai lah ya sama stone-stone-nya yang keras gitu ya. Jadi defense-nya ini lumayan kuat ya. Ini kartu bagus banget buat dipakai bertahan coy. Kalau kalian mau bertahan terus kalian masih bad draw ya. Jadi ini kartu sangat-sangat recommended lah buat dipakai di zaman duel monster, oke? Ingat, kita di duel monster coy, jangan dulu GX ke atas karena ini kartu-kartu kayak gini masih berguna ya. Oke, di sini ada Mystical Elf, ini juga sama kayak Giant Stone tadi karena ini tuh
monsternya itu rendah banget coy attack-nya. Tapi defense-nya itu ya 2000 guys. Tapi ini cuma normal monster doang, ini kagak ada efek coy. Dan ini ya Mystical Elf ya lumayan lah ya buat pakai defense sama si Giant Stone guys. Ini lumayan nih buat pakai tribute ya kalau kita dapat monster level tinggi. Next kita punya Grifor. Nah Grifor ini tipe elemen tanah tapi tipe beast ya, tipe hewan liar guys. Ini normal monster doang bintang 4. Attack-nya itu 1200, defense-nya itu 1500 guys. Jadi aduh gimana ya? Kurang GG lah ya. Tapi ya udahlah ya. Oke, next kita punya Behavior Warrior ya. Ini si tikus ini GG juga. Nggak GG sih soalnya sama aja sama si Grifor guys. Attack sama defense-nya 1200 sama 1500 coy. Ini elemen tanah tipe Beast Warrior ya. Oh ya by the way ini ada dua tipe ya. Ada yang Beast sama Beast Warrior guys. Jadi beda ya. Next. Di sini Feral Imp. Ini kartu juga biasa aja. Kagak ada spesialnya coy. Ini normal monster doang ya dengan attack 1300 sama defense 1400 guys. Ini tipe Fin ya. Biasa aja guys. Jadi nothing special. Next kita punya ini juga kartu biasa aja tapi ini kayak kartu lumayan mencolok juga ya. Kartu yang B aja tapi overrated gitu loh. Ini Winged Dragon guys. Ini kartu juga sering dipakai sama si Yugi ya. Sering banget keluar di animenya gitu maksud gua ya. Makanya gue bilang overrated coy. Walaupun efeknya biasa aja dan attack defense-nya kalian bisa lihat sendiri biasa aja coy. Jadi nothing special sama Dragon yang satu ini ya. Next kita akan lihat kartu Celtic Guardian guys. Nah jadi kartu ini sebenarnya ada dua tipe ya. Ini normal monster yang gue pegang ini normal monster. Ada juga Celtic Guardian yang versi effect monster guys. Tapi karena Yugi pakainya normal monster ya udah kita pakai yang normal monster aja ya. Ini bintang 4, elemen tanah tipe warrior ya. Ini defense-nya 1200, attack-nya 1400. Ini nggak spesial amat ya. Karena yang spesial itu yang monster effect-nya, bukan yang normal monster kayak gini ya. Next. Ini Catapult Turtle ya. Ini kartu gila sih. Kalau kalian udah nonton pas zaman Kingdom, Duelist Kingdom, pas si Yugi lawan si Mai Kujaku ya. Ini kartu lumayan berjasa banget guys. Karena ini Catapult Turtle ini bintangnya itu bintang 5, elemen water dan dia tipe aqua ya. Tapi di sini dia cuma punya attack 1000 tapi defense-nya kuat guys. Tapi yang bikin monster ini lumayan gila yaitu efeknya ya. Efeknya di sini tertulis setiap giliran kamu bisa mentribut satu monster dan bisa memberikan damage ke lawan sesuai dengan attack dari monster tersebut, tapi hanya setengahnya. Misalnya Blue Eyes White Dragon kita tribut ya atau kita korbanin, tapi musuhnya hanya akan menerima 1500 guys, sesuai setengah dari 3000 ya. Jadi ini combo bisa ngancurin combo dari si Mai Kujaku yang memakai Harpy sama Mirror Wall ya. Kalau kalian nonton kalian pasti tahu lah ya. Ini Catapult Turtle ini penghancur kombonya si Mai Kujaku coy. GG ini kartu GG ya. Next. Ini juga guys, ini kartu yang mantap banget sebenarnya. Enggak mantap-mantap juga sih, termasuk overrated. Kenapa? Karena kartu ini B aja, Curse of Dragon ini B aja. Dia itu bintang 5 guys. Jadi kalau mau summon dia harus tribute satu monster ya. Tapi di sini attack-nya itu kalau untuk tribute monster ya ini tergolong rendah ya karena attack-nya cuma 2000 coy. Defense-nya juga nggak kuat-kuat amat, cuma 1500 dan ini normal monster ya, ini kagak ada efek sama sekali. Makanya gue bilang ini overrated. Kenapa? Karena ini monster sering banget muncul di anime Yu-Gi-Oh ya. Sering banget dipakai sama si Yugi walaupun monster ini kagak kuat-kuat amat coy. Jadi ya udahlah ya. Next kita akan lihat kartu apa lagi. Ini dia the real kartu yang mantap ya. Ini namanya itu Summon Skull, elemen dark, tipe Fin ya, tipe iblis. Ini bintangnya itu bintang 6. Jadi bintang 6 itu masih bisa dipakai buat tribute satu monster doang guys. Jadi ini kartu gampang disummon ya. Terus di sini kalian bisa lihat attack-nya itu wah, mantap jiwa ya 2500. Tapi sayang banget defense-nya itu sampah banget coy. Tapi nggak apa-apa lah ya karena ini kartu ngandalin attack coy. Ini normal monster dong, tapi ini GG guys. Selain gampang disummon, ini attack-nya ini GG parah coy. Ini kartu juga sering banget dimunculin di anime ya guys ya.
kalau si Yugi kagak punya Dark Magician, biasanya kartu ini bakal mengganti posisi Dark Magician ya, karena attack-nya sama coy, 2500 sama Dark Magician ya. Mantap, ini kartu mantap jiwa coy. Gue juga sering pakai Summon Skull ya kalau zaman-zaman duel monster. Oke, next. Oh, ini juga Gaia. Ini Gaia juga kalau kata gua kartu overrated ya. Kenapa? Sebenarnya Gaia ini ada dua tipe guys. Tipe yang pertama yang gua pegang ini kartu normal monster coy. Ada juga yang kedua itu efek monster. Tapi di sini gua pakai normal monster sesuai aslinya ya. Jadi di sini Gaia ini bintangnya itu bintang 7 coy. Kalau bintang 7 kayak gitu kalian mau summon kartu ini, kalian harus tribute 2 monster ya. Beda sama si Summon Skull tadi cuma butuh 1 monster. Si Gaia ini kalau mau kalian summon butuh pengorbanan 2 monster coy. Dan attack-nya itu 2300, bahkan lebih rendah dari si Summon Skull ya guys ya. Parah banget coy. Padahal bintangnya lebih tinggi tapi attack-nya lebih rendah dari Summon Skull. Tapi dia emang sih menang dalam segi defense ya. Defense-nya itu 2100 guys. Tapi ya kartu ini tetap menurut gua overrated karena susah disummon, butuh 2 pengorbanan plus attack-nya nggak terlalu mumpuni lah ya. Tapi dia sering banget muncul di animenya sama Summon Skull, Gaia ya. Sering banget muncul coy. Oke, next. Oh, ini dia bos. Ini dia kartu mantap ya. Kartu mantap bukan. Ini kartu yang lumayan, bukan lumayan lagi, ini kartu yang sering banget muncul di animenya juga ya, Dark Magician Girl ya. Ini elemen kegelapan tipe spellcaster coy. Dan ini kartu effect tentunya karena di sini dia itu monsternya itu monster bintang 6, attack 2000 dan defense-nya itu 1700. Nah, jadi di sini Dark Magician Girl ini punya efek yang dimana ketika ada kartu Dark Magician atau Magician of Black Chaos di graveyard, kartu ini bisa menerima 300 attack ya. Jadi kalau misalnya di graveyard kalian ada 2 Dark Magician, kartu ini bakal ketambahan 600 attack, yang dimana berarti attacknya itu bakal jadi 2600 coy. Semakin banyak Dark Magician sama Magician Black of Chaos di graveyard, kartu ini attacknya bakal nambah-nambah terus ya. Ini kartu cocok banget di combo sama Dark Magician yang ada di graveyard. Oke, mantap, ini kartu mantap ya. Ini juga gampang summon guys. Next. Wow, ini bapaknya, ini kakaknya. Ini kartu signature dari si Yugi ya. Ini namanya Dark Magician, elemen kegelapan, tipe spellcaster. Ini normal monster guys, tapi sayang banget kalau kalian lihat ini bintangnya itu bintang 7 ya. Jadi kalau mau summon si Dark Magician, kalian butuh 2 pengorbanan coy. Padahal attack-nya itu setara sama si Summon Skull ya, walaupun si Dark Magician ini menang defense juga ya. Tapi tetap aja ya, ini sangat mengecewakan juga karena ini normal monster juga coy. Tapi kalian nggak usah takut sama monster ini kalau di era sekarang ya, karena ini monster ini banyak banget kartu supportnya guys ya. Jadi kalau untuk era sekarang mau summon kartu ini gampang banget coy, nggak perlu tribut-tributan ya. Oke, next. Tada. Oh, ini dia kartu dewa, cok. Kartu dewa, guys. Ini namanya Black Luster Soldier, Envoy of the Beginning. Ini gila, ini kartu dewa banget, coy. Gua kasih tahu lah ya. Gua bakal kasih tahu kenapa kartu ini dewa banget, coy. Asli, ini kartu dewa banget. Ini tipenya itu elemennya itu elemen light. Aduh, sorry ya kalau kabur. Elemen light. Nah, dia itu tipe warrior guys. Tapi sumpah ini kartu imba banget coy. Kenapa? Gue bakal kasih tahu pertama ya. Jadi di sini tuh kalau kalian lihat itu bintangnya itu 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kalau bintang 8 itu biasanya kalau kalian mau summon dia, kalian butuh yang namanya 2 pengorbanan guys. Tapi imbanya dari ini kartu coy, kalian kagak butuh itu buat summon dia ya. Di sini efeknya itu adalah, kabur sabar. Nah, jadi efeknya itu adalah kalian itu kagak bisa normal summon dia ya. Kalian harus special summon dia dengan cara membanish atau mengeluarkan monster light sama monster dark yang di graveyard ke banish zone ya. Kalian harus banish 2 light sama 2 dark dan kalian bisa special summon si kambing ini ya. Kenapa gue bilang dewa banget? Pertama ya, gue kasih lihat. Attack-nya itu 3000 coy. Lebih tinggi daripada Dark Magician ya.
Sedangkan defense-nya itu juga tergolong kuat, yaitu 2500. Jadi untuk seukuran monster attack tinggi kayak gini, itu gampang banget cuy buat di summon ya. Karena dia nggak perlu tribute, dia hanya mengorbankan monster light sama dark di graveyard buat summon special summon dia ya. Jadi ini kartu tergolong kartu yang gampang banget buat di summon guys. Bukan gampang lagi ya, tapi gampang banget buat di summon ya kartu ini. Kambing juga ini kartu. Nah, next ya, efek yang selanjutnya ini yang membuat gua bilang ini kartu dewa coy. Gua bacain lagi ya. Bentar coy, gua kasih fokus. Nah, jadi di sini target satu monster on the field, atau kita bisa menargetkan satu monster musuh dan kita bisa membanis monster tersebut guys. Tapi dengan syarat monster ini memiliki efek samping. Kalau target yang kalau yang efek yang ini, monster ini memiliki efek samping yang dimana ketika kita aktifin efek tersebut kita jadi kagak bisa nyerang coy. Oke? Tapi kalau efek ini gila sih. Ini kalau kalian dapat lawan yang lebih kuat, misalkan kalian dapat lawan tuh si Blue Eyes Ultimate Dragon guys, yang memiliki attack 4000 coy. Sedangkan si Black Luster Soldier ini cuma punya attack 3000. Jelas kalian kalah lah ya. Kalian bisa aktifin efek yang satu ini buat hancurin si Ultimate Dragon tersebut ya. Tapi dengan syarat kita nggak bisa nyerang juga. Kita nyerangnya nanti next turn ya, atau gelaran selanjutnya, oke? Tapi ini tetap aja GG coy. Efek yang itu bisa ngancurin monster-monster kuat ya. Oke, itu salah satu efek dewanya coy. Efek selanjutnya gue kasih tahu lah ya. Jika kartu ini menyerang monster, mau dia defense ataupun attack position, kartu ini punya yang namanya piercing attack guys. Kalau yang belum tahu piercing attack itu, jadi tuh gua sekalian jelasin lah ya. Buat kalian yang udah paham, kalian bisa skip aja nggak apa-apa ya, atau kalian mau dengerin juga nggak apa-apa. Tapi yang kalau masih awam sama Yu-Gi-Oh, gue bakal kasih tahu ya. Piercing attack itu kalau misalnya di Yugi, kalau kalian dalam mode defense position, kalau ada yang nyerang kalian lah ya, kalian itu nggak bakal nerima damage sama sekali guys. Walaupun monster kalian hancur, damage-nya itu nggak bakal masuk ke kalian ya kalau kalian dalam mode defense position coy. Tapi bukan berarti kalian nggak menerima damage kepada kartu-kartu tertentu ya. Kayak Black Luster Soldier ini punya yang namanya piercing attack. Jadi kartu biar kalian mau defense position, kalau diserang sama si Black Luster Soldier ini, kalian bakal tembus ya. Jadi misalnya Black Luster Soldier ini attack-nya itu 3000. Terus kalian hanya mempunyai defense monster itu 2000. Kalau si Black Luster Soldier ini nyerang, selisih dari 3000 dan 2000 itu yaitu 1000 bakal masuk ke kalian ya, tetap bakal tembus ke kalian guys. Jadi kalian tetap bakal nerima 1000 damage coy ya. Aduh, gua jadi susah ngomong coy. Jadi itu efek dari piercing attack ya, bisa tembus-tembus guys damage-nya. Nah, jadi yang bikin kartu ini dewa selanjutnya itu adalah kartu ini. Kartu ini ya gue kasih tahu. Bisa nyerang 2 kali coy, gila. Ini kartu bisa nyerang 2 kali nggak tuh? Kalian bisa baca ini kartu terakhir, it can make a second attack in a row. Jadi kartu ini bisa, ketika kita bisa memberikan damage kepada musuh, kita bakal nyerang sekali lagi guys. Jadi kalau kita direct attack misalkan 3000 guys, kita direct attack artinya kan kita bisa memberikan damage kepada musuh. Kita bisa nyerang lagi dengan attack 3000. Jadi musuh bisa nerima damage sekitar 6000 guys. Gila, OP banget coy. Ini kartu OP banget. Jadi bisa nyerang 2 kali dengan attack kayak gini ya. Jadi setahu gue ya, gue udah kagak update lagi yang namanya Forbidden List. Tapi ingat gua kartu ini masuk Forbidden List ya. Kartu ini termasuk kartu yang kagak bisa dipakai coy. Kartu yang di ban ya, karena terlalu dewa. Cuma gua kagak tahu sekarang mungkin udah lolos dari ban. Mungkin ya lah ya, gua udah kagak update sama yang begituan. Karena terakhir gua update, si Black Luster Soldier ini masuk ke ban list ya. Jadi ini kartu kagak bisa dipakai coy, saking dewanya ya. Jadi ya mungkin semoga aja sekarang mungkin udah bisa dipakai, walaupun mungkin limited ya, cuma bisa pakai 1 kopian doang di deck ya. Pokoknya ini kartu gila. Kesimpulannya itu adalah kartu ini bisa di special summon dengan mudah, attack 3000, punya serangan 2 kali, punya efek menghancurkan monster lawan ya guys ya. Jadi ini efek, udahlah. Ini punya piercing damage juga ya. Jadi udahlah ya, no comment sama kartu ini, terlalu dewa coy. Makanya nggak heran masuk ban list ya. Next kita punya
Oh, ini Black Luster Soldier, tapi ini versi Ritual Monster ya. Kalau ini kan efek monster guys, ini efek monster. Kalau ini yang Ritual Monster guys ya. Ini Ritual Monster ini sebenarnya sama aja sama monster normal atau monster efek ya lah ya guys ya. Tapi yang membedakan monster ritual ini, dia itu harus disummon menggunakan spell card guys, atau kartu-kartu tertentu ya. Jadi kita nggak bisa sembarang summon si Black Luster Soldier ini coy. Oke, tapi di sini ya sama lah ya sama Black Luster yang sebelumnya, attack sama defense-nya 3000 sama 2000 coy. Tapi ini cuma termasuk ritual monster normal monster ya. Ini kagak ada efek sama sekali coy. Jadi ini B aja, tapi ini kartu kalau kalian nonton animenya, ini kartu nyelamatin Yugi pas lawan si Pegasus ya. Ini kartu benar-benar pengubah segalanya lah waktu lawan si Pegasus coy. Ini kartu bagus. Nanti gue jelasin spell card apa yang bakal dipakai buat summon si Black Luster Soldier versi Ritual Monster ini ya. By the way ini warna biru loh. Kalau yang tadi kan warna kuning sama warna coklat ya. Ini warna biru guys, karena ini Ritual Monster, oke? Aduh, capek juga. Next. Oh, ini no comment lah ya ini. Kalian udah tahu lah ya, ini Monster Reborn. Ini spell card sejuta umat coy. Apalagi zaman-zaman GX, zaman Duel Monster ini spell card ini nggak mungkin nggak ada di deck kalian ya. Ini spell card sejuta umat. Karena di sini spell cardnya ini adalah kita bisa summon atau bangkitin monster dari graveyard ya. Mau graveyard musuh atau graveyard milik kita sendiri. Misalkan di graveyard musuh ada Blue Eyes, di graveyard kita ada Dark Magician. Tinggal pilih aja guys, kalian mau summon Dark Magician atau Blue Eyes, itu terserah kalian ya. Makanya Monster Reborn ini GG banget coy buat summon monster-monster yang udah mati ya. Mantap, ini bisa summon semua monster berdua ya. Jadi kagak ada limited sama sekali. Waduh, ini juga kartu buat defender ya, kartu buat bertahan guys. Ini namanya itu ada Sword of Revealing Light. Ini tuh kita bisa menyegel battle phase musuh guys. Jadi ketika ada kartu ini di field, kita aktifin kartu ini, musuh jadi kagak bisa nyerang selama 3 giliran ya. Kecuali kalau kartu ini dihancurin guys, jadi musuh bisa nyerang. Tapi selama kartu ini ada di arena dan efeknya bisa aktif terus, selama 3 giliran musuh itu kagak bisa nyerang gua ya. Jadi ini kartu buat defender coy. Tapi kalau udah giliran ketiga kartu ini bakal hancur sendiri ya. Next, kita punya multiplay. Nah ini yang gua bilang tadi, ini tuh di combo sama si Kuribo guys. Mana si Kuribo tadi? Bentar gua cari coy. Nah, jadi kartu ini dipakai buat combo sama si Kuribo ya. Multiplay. Jadi di sini gua bacain efeknya. Jadi ketika kita punya satu Kuribo yang ada di field, kita bisa tribute Kuribo tersebut untuk memunculkan Kuribo token guys ya. Kuribo token itu akan muncul di arena, terserah berapa banyak sesuai dengan keinginan kita guys. Tapi attack sama defense-nya itu ya sesuai sama Kuribo aslinya, yaitu 300 sama 200 coy. Dan di situ bakal jadi defense position ya. Jadi token-token tersebut cuma bakal jadi defense position, jadi hanya buat pakai bertahan ya. Tapi sayangnya juga token tersebut kagak bisa dipakai buat tribute monster guys. Kagak bisa dipakai buat ngorbanin buat summon monster kuat ya. Jadi murni multiplay ini cuma buat bertahan guys. Tapi tenang, ada satu spell card lagi yang bakal gua kasih tunjuk buat di combo sama si Kuribo dan multiplay ini ya. Tapi ya udah gua taruh aja dulu di sini karena ada satu spell card yang bakal gua liatin buat combo sama si multiplay ini guys. Next kita punya Burning Land ya. When this card is active, ketika kartu ini aktif dan ketika ada kartu field spell di arena, kartu ini bisa ngancurin kartu field tersebut ya. Jadi kalau kalian punya kartu field kayak Umi di arena, jadi ketika kalian aktifin si Burning Land, kartu kayak Umi itu dia bisa langsung hancur ya. Dan kartu ini continuous spell card, jadi kartu ini bakal nahan di arena ya. Jadi ini kagak satu kali pakai coy. Jadi ini satu kali kita aktifin dia bakal stay di arena ya. Karena dia memiliki efek yang namanya setiap standby phase mau lawan ataupun kita bakal nerima yang namanya 500 damage ya.
Jadi ini kartu lumayan kartu bunuh diri juga guys, tapi nggak apa-apa lah ya, kita pakai guys. Karena ini decknya Yogi bukan decknya gua ya. Kalau gua kagak mau pakai kartu beginian coy. Waduh, ini polymerization, ini kartu buat fusion ya. Gua mungkin taruh aja dulu sini karena nanti gue jelasin ntar ya kalau udah dapat kartu fusion ya. Nanti gue jelasin apa gunanya si polymerization ini guys. Buat yang nggak tahu ya, kalau yang udah tahu sudah lah ya. Oke, di sini gue punya kartu Makyu The Magical Mist. Nah, ini kartu tuh target satu summon school atau monster tipe Thunder ya yang ada di arena dan destroy semua monster yang ada di field lawan guys. Jadi kartu ini di combo sama monster tipe Thunder atau enggak si Summon School. Summon School itu monster Thunder ya. Ya, Summon School itu monster Thunder kan ya. Nah, jadi setiap ada Thunder monster di arena kita bisa pakai si Makyu ini buat hancurin monster lawan guys. Jadi ini Makyu ini udah kayak Raigeki ya. Tapi dengan syarat harus ada Thunder monster coy di arena ya. Ya, kurang mantap sih sebenarnya. Tapi ya udahlah ya. Wah, ini dia yang gue maksud ya. Ini dia Detonate guys. Ini 3 kartu combo coy. Kenapa gue bilang 3 kartu combo? Karena efek dari si Kuribo ini yaitu destroy as many Kuribo atau Kuribo token yang kita kontrol guys. Misalkan ada 5 Kuribo yang ada di field gua dan gua hancurin 3 Kuribo guys. Jadi sesuai nomor yang gua hancurin atau gua itu si Kuribo itu, kita juga bisa ngancurin monster lawan ya. Misalkan 3 Kuribo kita hancurin, kita juga bisa ngancurin 3 monster lawan coy. Kalau kita tribute 4 Kuribo, kita juga bisa ngancurin 4 monster lawan ya. Jadi kartu GG banget coy. Jadi kalau misalnya kita punya Kuribo terus kita pakai multiplay, kan muncul tuh si token-token Kuribo tuh. Nah, misalnya tokennya itu ada 5 guys. Terus kita combo sama si Detonate ini ya. Detonate ini bisa langsung ngancurin 5 Kuribo sekaligus, tapi dengan efek bisa menghancurkan 5 monster lawan juga ya. Jadi ini bisa dibilang spell card bunuh diri. Nggak bunuh diri juga sih. Kayak kita cuma ngorbanin monster lemah buat hancurin monster kuat lawan ya. Jadi ini 3 kartu combo guys. Kuribo, multiplay, sama Detonate. Ini kartu mantap ya. Oke, next kita punya Mystical Moon. Ini spell card yang tipe field ya. Tipe field enggak tuh. Tipe equip card. Jadi ini kartu equip yang dimana ini kartu bisa nambahin attack guys. Jadi ini kartunya efeknya itu hanya bisa dipakai buat Beast Warrior ya, si tikus tadi guys. Si tikus tadi bisa dikombo sama Moon ini, Mystical Moon, buat tambahin attack 300 dan juga defense ya. Jadi si tikus tadi bisa nambah attack sama defense 300 coy. Ini kartu B aja sih, karena cuma buat Beast Warrior ya. Nah, ini yang GG nih. Ini kartu equip yang the real GG ya, Horn of the Unicorn guys. Ini tuh efeknya itu kita bisa mengequip kartu ini ke monster dan monster tersebut bisa menambah 700 attack dan juga 700 defense guys. Tapi ketika kartu ini dikirim ke graveyard, kita bisa return atau kita bisa mengembalikan kartu ini ke deck tapi langsung posisi atas coy. Jadi misalkan ya, ini deck kalian ya. Terus kartu ini dikirim ke graveyard guys. Nah, kartu ini punya efek yang dimana ketika dia kirim ke graveyard ini, dia bisa langsung balik ke deck dan bisa langsung paling atas coy. Jadi ketika kita draw, kartu ini bisa langsung dapat lagi ya. Ini mantap juga ya, tapi agak merusak combo sih kalau menutupi kartu-kartu yang di deck ya. Karena takutnya kartu-kartu di deck selanjutnya itu adalah combo kita guys. Tapi kartu ini menghalangi nantinya ya. Tapi kartu ini sejauh ini menurut gua oke-oke aja sih. Layak dipakai lah ya buat dual monster sama GX guys. Tapi kalau udah sinkro ke atas itu udahlah, kalian gak usah pakai kartu-kartu kayak gini ya. Kecuali ada combo tertentu yang harus kalian pakai kartu ini guys. Oke, next kita punya ya ini Spell Shattering Arrow. Ini tuh kita bisa menghancurkan beberapa spell card yang ada di lawan ya. Spell card lawan, dan jika kita melakukan hal tersebut kita bisa memberikan damage sekitar 500 damage kepada lawan kita guys. Jadi ya ini kartu penghancur spell dan juga bisa memberikan damage 500 coy. Mantap ya, ini kartu bagus ya untuk era dual monster coy. Next, ini monster recovery.
Nah, jadi ini efeknya itu adalah ketika kita bad draw, guys. Kalau kita punya draw yang kurang mantap, kita bisa pakai monster recovery ini ya. Jadi ketika kita ada satu monster di field, kita bisa target satu monster tersebut dan juga beberapa kartu yang di tangan kita untuk dibalik ke deck ya. Jadi misalkan gue punya kartu di tangan nih, gue bisa balikin ke deck guys. Sama monster yang di field, gue bisa balikin ke deck. Terus gue bisa kocok ya, gue bisa shuffle dan gue bisa ngedraw kartu-kartu yang gua taruh di deck barusan ya. Misalkan ada 5 kartu yang gua taruh di deck dan gua shuffle, gua bakal draw 5 kartu baru ya. Nah, maka dari itu monster recovery ini buat pencegah bad draw guys. Jadi ini kartu bagus juga ya. Next, brain control ini, aduh ini mantap juga ya ini kartu. Ini kartu tuh bisa nyulik monster lawan guys. Jadi di sini tapi efek sampingnya kita harus membayar 800 life point. Tapi kita bisa mengambil kontrol musuh monster musuh ya. Tapi efeknya ini cuma sampai end phase doang. Jadi ketika udah end phase, monster yang kita ambil alih tersebut bakal balik ke musuh ya, bakal balik ke tuannya sendiri guys. Makanya kalau kalian mau pakai brain control ini, gue saranin pakai buat tribute monster ya. Ketika kalian pakai ini kan, kalian bayar 800. Nah, monster tersebut jadi milik kita dong. Kita kontrol ya. Nah, kalian langsung tribute monster kayak Summon Skull guys. Monster-monster yang bisa dipakai buat ngancurin si kartu yang kita ambilin ya. Jadi ketika Summon Skull muncul, kartu yang udah kita pakai tribute tadi kagak bisa balik ke musuh ya. Jadi itu kartu udah permanen ke graveyard ya. Jadi ini kartu bagus kalau di combo sama monster yang ada bisa dipakai buat tribute ya. Kayak Dark Magician atau Summon Skull guys. Jadi kalau kalian kagak punya ya udahlah ya. Tetap ini bisa dipakai buat combo lain, oke? Next kita bakal buka, waduh, Mystic Box ya. Ini kartu simple doang sebenarnya. Karena gini, ini kartu cuma pertukaran tempat, coy. Efeknya itu adalah ketika kita punya satu monster. Ketika kita punya satu monster dan monster lawan, guys. Kita hanya bisa menukar tempat mereka gitu loh. Ketika gue punya Kuribo terus musuh punya Blue Eyes White Dragon, kita bisa memakai Mystic Box ini buat menukar tempat guys ya. Jadi si musuh punya Kuribo, gua punya Blue Eyes guys. Jadi ya untung bagi gua bisa nyerang si Kuribo guys. Gitu. Ini cuma pertukaran tempat doang ya ini Mystic Box ini ya. Mantap ya. Next. Aduh, ini dia. Akhirnya kita menarik kartu buat Black Luster Soldier tadi ya. Yaitu Black Luster Ritual ini guys. Jadi kartu ini dipakai buat ritual monster si Black Luster Soldier ini. Jadi ketika kita udah punya Black Luster Soldier, atau nggak harus Black Luster Soldier sih, kita punya material buat Black Luster Soldier, terus kita punya kartu ini, kita bisa langsung aktifin kartu ini dan bisa mengorbankan bahan-bahan yang kita butuhkan buat nanti bisa summon si Black Luster Soldier Ritual Monster tadi dari deck ya. Field ya guys ya. Jadi si Black Luster Soldier itu nggak harus ada di tangan. Jadi walaupun dia masih ada di deck, tapi kalau kita udah punya bahan buat summon dia pakai kartu ini juga, dia bakal langsung bisa summon dari deck ya. Jadi mantap banget guys. Itulah keunggulan dari Ritual Monster coy. Tapi sayang banget kalau kagak ada kartu ini, Ritual Monster kalian kagak bisa jalan coy. Ya, tapi ini kartu ini cuma bisa dipakai buat Black Luster Soldier doang ya. Karena Ritual Monster yang lain itu mempunyai kartu-kartunya tersendiri guys. Jadi ini kartu kagak bisa dipakai buat monster lain coy. Next, waduh. Ini dia bro. Ini dia trap card sejuta umat ya. Gua kagak yakin ya kalau kalian kagak punya kartu ini. Kalau kalian bikin deck, gua jamin kalian pasti pakai trap card yang satu ini coy. Ini namanya Mirror Force guys. Jadi efeknya itu adalah ketika, waduh kabur coy. Ketika musuh nyerang kita bisa langsung aktifin si Mirror Force ini buat ngancurin kartu lawan guys. Jadi misalnya kartu lawan itu ada 5 monster ya. Terus dia nyerang gua coy. Gua bisa langsung aktifin Mirror Force ini buat ngancurin semua kartu monster tersebut ya. Jadi ke 5 monster lawan itu bakal hancur semua ya selama dia attack position. Kalau dia defense position, dia kagak bakal hancur guys. Tapi kalau di attack position itu hancur semua ya. Makanya gue bilang Mirror Force itu mantap coy. Oke, next kita tinggal berapa kartu ya? Tinggal dikit doang.
Aduh, di sini adalah Magical Hearts ya. Ini kartu lumayan mantap juga buat defense. Kenapa? Kalau kalian lihat ya di animenya, ini kartu buat combo sama si Dark Magician. Nggak harus Dark Magician juga sih. Kartu monster lain juga bisa guys di combo. Jadi ya gimana ya, jelasinnya susah juga ya. Pokoknya kalau kita punya Dark Magician misalkan ya. Kita punya Dark Magician di sini. Si Magical Hat ini bakal munculin 4 topi guys. Jadi ada topi 1, topi 2, topi 3, dan topi 4. Jadi Dark Magician ini bakal sembunyi di antara topi tersebut ya. Jadi ketika Dark Magician yang tersembunyi ini terus lawan nyerang kita guys. Terus lawan nyerangnya itu topinya yang kagak ada Dark Magician, ya udah berarti serangannya gagal dong. Gitu loh. Jadi ini kartu buat defense ya guys ya, buat ngeco serangan lawan ya. Mantap sih, tapi B aja menurut gua. Oke, next. Aduh, ini kartu shift doang. Ini kartu simpelnya gini guys, karena ini efeknya di sini tertulisnya ribet amat, jadi gue bikin simple aja. Kartu ini gini. Kalau kalian punya monster kan, kalian punya monster. Terus lawan kalian itu nyerang kalian guys. Nah, kalian ketika kalian punya spell card atau trap card, atau lawan kalian punya spell card atau trap card juga, monster tersebut kita bisa pakai buat ngubah serangannya guys ya. Aduh, tunggu capek coy. Kalau misalnya monster kalian di sini, dia nyerang monster gua aktifin shift ini guys. Kita bisa mengatur serangan mana yang bakal dia serang ya. Jadi kalau gua atur dia serang trap card gua, serangan dari monster musuh ini bakal ke trap card gua, bukan ke monster gua ya. Jadi monster gua ini bakal aman coy. Bakal terhindar dari serangan gitu ya. Jadi shift ini kayak pemindah tempat atau pemindah serangan ya. Jadi kita bisa ngatur serangan musuh itu bakal ke trap card kita ya, gitu guys. Jadi ya dengan trap card kita yang bakal hancur gitu loh. Next. Wah, The Eye of the Truth. Ini kartu gila sih. Kenapa gue bilang kartu gila? Ini efeknya itu kita bisa melihat kartu lawan coy. Jadi di Yu-Gi-Oh kan kalian kalau lihat lawan kan pasti kartunya kayak gini ya guys ya. Kita kagak tahu ini kartu apaan coy. Tapi karena efek dari si The Eye of the Truth ini, dia bakal bermain sambil kartu terbuka gini ya. Jadi setiap kali si musuh itu draw kartu, kita bisa tahu kartu apa yang dia draw guys gitu. Jadi kartu ini bisa ngebuka kartu musuh ya. Tapi dia punya efek samping yang dimana ketika musuh kabur coy. Ketika musuh mempunyai spell card yang ada di tangan, musuh bakal mendapatkan 1000 life point guys ya. Jadi setiap giliran musuh, jika dia masih memegang yang namanya spell card kayak polymerization, dia bakal terima 1000 life point terus ya. Tapi dengan keadaan tetap tangannya kebuka gini guys, kagak ketutup gini ya. Ini kartu kampret juga ya. Next, terakhir. Nah, ini yang gua maksud kartu fusion ya. Bentar gua cari materialnya coy. Materialnya itu ada Curse Dragon sama, bentar ya. Curse Dragon sama, woi mana coy? Nah ini nih. Nah, waduh jatuh dong. Nah jadi ini kombonya itu kayak gini ya. Yang gua bilang tadi, polymerization ini buat dipakai buat kartu pembuka buat summon guys. Jadi ketika gua misalkan udah punya Curse Dragon sama si Gaia ini ya, gua bisa pakai polymerization buat fusion dua kartu ini dan jadilah satu kartu fusion, yaitu si Gaia The Dragon Champion ya. Ini kalian bisa lihat, ini kartu fusion dragon. Ini gabungan dari si Gaia dan juga Curse Dragon coy. Jadi di sini attack-nya itu 2600 dan defense-nya itu 2100 ya. Jadi kartu fusion ini hanya bisa dipakai dengan ketiga combo ini ya. Kita bisa fusion dua kartu ini menggunakan polymerization ya. Polymerization ini udah kayak kunci buat summon ini dua ya. Jadi kombonya kayak gitu. Ini sih jadilah kartu fusion guys. Oke. Aduh sumpah capek juga ya ngomongnya. Sampai hilang suara coy. Oke, jadi ya mungkin ya itu aja dulu kartu-kartu deck Exodia dari koleksi gua ya. Dari si Yugi juga. Jadi seperti itu deck Exodianya guys. Mana si Exodia tadi tuh? Nah, jadi kayak gitu ya.
intinya asal kita udah punya si kartu Exodia ini 5 biji di tangan, kita bisa langsung auto win ya. Bisa langsung auto win coy. Kalau kalian penasaran sama auto win, kalian bisa tonton aja video gua yang Legacy of Duel yang part pertama ya. Di situ gua pakai Exodia guys. Jadi langsung auto win ya. Oke guys, jadi ya mungkin sekian dulu video dari gua. Aduh, sumpah capek banget gua ngomong sampai rasa mau hilang suara ya. Oke, jadi ya sekian dulu review deck Exodia dari gua. Nanti gua bakal lanjutin deck yang lain ya. Oke, terima kasih udah nonton guys. Bye bye guys.